Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, perkenalkan nama kakak Ria Adisi dengan NIM 19591183. Kakak dari kelas PGMI 5G dari Universitas IAIN Curug. Nah, di sini kakak akan membuat video pembelajaran mengenai video pembelajaran tematik. Nah, di mana video pembelajaran tematik itu adalah gabungan dari beberapa mata pelajaran. Nah, materi yang akan kakak jelaskan yaitu mengenai pembelajaran IPA dan seni budaya. Nah, yang pertama yaitu pembelajaran IPA. Nah, dalam materi pembelajaran IPA yang akan kakak jelaskan yaitu mengenai lingkungan, kemampuan alam dan kegiatan ekonomi, sumber daya alam, pemanfaatan sumber daya alam, dampak perubahan lingkungan yang disebabkan oleh manusia. Nah, ada yang tahu tidak apa itu lingkungan? Nah, lingkungan adalah segala sesuatu yang ada di sekitar manusia yang mempengaruhi kehidupan manusia. Adapun fungsi lingkungan bagi kehidupan. Nah, apa saja? Lingkungan sebagai tempat mencari makan, lingkungan sebagai tempat kerja, lingkungan sebagai tempat tinggal. Nah, adapun kenampakan alam dalam kegiatan ekonomi dan kegiatan ekonomi masyarakat yang tergantung kepada sumber daya alamnya. Yang pertama yaitu pantai. Nah, di mana kegiatan utama masyarakat di sekitar pantai adalah sebagai nelayan. Yang kedua yaitu laut, di mana kegiatan masyarakat di sekitar laut adalah sebagai penyumbat sumber energi minyak dan sebagai wisata bahari. Kemudian dataran tinggi. Nah, dataran tinggi kegiatan sekitar memanfaatkan dataran tinggi sebagai lahan pertanian dan karena memiliki udara yang sejuk dan cocok untuk tempat wisata. Dan kemudian sungai. Nah, kegiatan ekonomi masyarakat di sekitar memanfaatkan sungai untuk mendirikan pasar kampung. Kegiatan masyarakat di sekitar memanfaatkan dataran rendah sebagai lahan untuk Nah, menurut jenisnya sumber daya alam dibedakan menjadi dua, yaitu sumber daya alam hayati dan sumber daya alam non hayati. Di mana sumber daya alam hayati yaitu sumber daya alam yang berupa makhluk hidup dan tumbuh-tumbuhan. Sedangkan sumber daya alam non-hayati merupakan sumber daya alam yang merupakan benda mati seperti sumber daya alam dibedakan menjadi dua juga, yaitu sumber daya alam yang dapat diperbarui dan sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Nah, ada yang tahu tidak apa itu sumber daya alam yang dapat diperbarui? Nah, iya, sumber daya alam yang dapat diperbarui adalah sumber daya alam yang dapat dihasilkan kembali meskipun kita telah menggunakannya. Sedangkan sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui merupakan sumber daya alam yang tidak dapat kita gunakan kembali meskipun kita telah menggunakannya. Nah, adapun pemanfaatan sumber daya alam. Nah, pemanfaatan sumber daya alam yaitu 1. Hasil perkebunan. Apa saja dari hasil perkebunan? Ya, kelapa sawit, karet, tebu. Adapun hasil peternakan yaitu daging ayam, ulat sutra, dan lebah. Dan hasil laut perikanan, ikan, rumput laut, terumpu karang. Hasil tambang, minyak bumi, gas pantai, dan gula. Hasil pertanian, padi, jagung, kacang, kedelai. Nah, materi yang kedua yaitu tentang kolase. Nah, ada yang tahu tidak apa itu kolase? Nah, ada yang tahu tidak kolase? Nah, kolase adalah cabang seni yang meliputi kegiatan menempel potong-potongan kertas atau material lain untuk membentuk sebuah desain tertentu. Kolase termasuk dalam karya seni dua dimensi yang dapat dinikmati keindahannya
dari satu titik saja. Nah, dalam teknik kolase, bentuk asli dari material yang digunakan harus terlihat dan masih dapat dikenali bentuk aslinya meskipun dirakit menjadi satu kesatuan. Adapun unsur-unsur seni kolase, ada yang tahu tidak apa saja unsurnya? Iya, ada titik dan bintik. Nah, titik adalah suatu terkecil dalam seni rupa yang memiliki ukuran panjang dan lebar. Kemudian ada garis. Garis adalah kumpulan titik yang bersatu dan memanjang tanpa memiliki lebar. Dan kemudian ada benang. Nah, benang adalah unsur seni rupa yang terdiri dari beberapa garis. Nah, ada yang berikutnya yaitu warna. Warna adalah unsur seni rupa yang utama dan pewujudan keindahan yang bisa diserap oleh indera penglihatan manusia. Dan yang terakhir yaitu kain. Seni kolase dapat dibuat dengan menggabungkan beberapa bahan menjadi satu. Contoh, serutan kayu, batu, keramik, dan kertas bekas. Berikut contohnya. Nah, itulah materi pembelajaran yang dapat kakak sampaikan. Apabila kurasa kakak mohon maaf, kakak akhiri ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat belajar anak-anak.